Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah untuk saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Walaupun pada saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, saya percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah umatnya yang senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Hingga pada saat ini kami boleh beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, menjamah setiap hati yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah ini dari awal perkenalan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita mau menyembah Yesus, kita mau meninggikan, mengagungkan, hanya Dia yang layak terima pujian. Dengan segenap hati kita mau katakan, Yesus ku cinta Kau.
dan besar kuasanya. Haleluya. Mari kita pujikan dengan sukacita. Pandang saja kepada Yesus.
Tuhan Yesus. Bahkan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, di tengah persoalan sakit penyakit, kami mau senantiasa tetap memandang kepada-Mu Tuhan, berharap dan berserah kepada-Mu Tuhan. Kami aman di dalam lindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan, memberkati rumah yang akan menyampaikan firman-Mu, mengurapi dan tempat maha tinggi Tuhan Yesus. Dan setiap kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang hidup, berikan kekuatan Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Yang menjadi doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk bersyukur dengan menaikkan sebuah pujian kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu di dalam Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, memberkati Tuhan dengan pujian kita, dan banyak yang menjadi pengakuan kita. Kalau kita ada sampai pada pagi hari ini, hanya oleh kemurahan Tuhan dan firman Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, kalau kita mendengar dan kita melihat bagaimana keadaan hari-hari ini, dan kuburan-kuburan pada kosong, pada penuh, dan rumah-rumah sakit penuh, tetapi kita melihat kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan dalam Mazmur 91 digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan Dia akan memberkati kita lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Saya berikan tema pagi hari ini firman Tuhan, bahagia dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bahagia adalah suasana sukacita, suasana senang, gembira, dan bahagia adalah dambaan dari setiap orang atau setiap keluarga. Semua merindukan hidup bahagia, dan firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kita lewat
khotbah Tuhan Yesus. Ya, kita langsung mendengarkan khotbah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Rasa bahagia itu ada dua macam, ya. Kebahagiaan dari Tuhan itu melengkapi roh, dan kebahagiaan dari dunia merupakan materi, ya. Dan mari pagi hari ini kita pelajari ayat demi ayat firman Tuhan. Ayat 1 saya akan bacakan, kita sama-sama menyimak. Saya baca perlahan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di dalam Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan, inilah khotbah daripada Tuhan Yesus memberkati murid-murid pada waktu itu. Dan pagi hari ini saya percaya kita semua jemaat GBDI Maus, kita diberkati dengan khotbah daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kita pelajari ayat 1 dan yang kedua, dikatakan untuk kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan, maka dikatakan kita harus naik, ya. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Kita harus bersama-sama Tuhan. Katakan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya, dan ayat 2, Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ya, kita harus bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Jangan kita ajak gitu ya saudara. Kalau kita mengiring Tuhan, katakan kita harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kalau itu kita melihat saudara ayat referensi di dalam Ibrani pasal 6, Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Saudara tolong boleh baca, silakan. Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, puji Tuhan. Ya. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, dan kita harus beralih perkembangannya yang penuh. Kita harus bertumbuh, kita harus lebih maju, menambah lebih setia kepada Tuhan. Kita kembali ke ayat pokok kita, Matius 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, hidup ini manusia dimulai dari miskin, ya, rendah hati, saudara, dan merasa tidak punya,
Tanpa Yesus kita tidak punya apa-apa. Di dalam Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, sampai situ. Jadi manusia datang di dalam dunia ini yang pertama kali tidak memiliki apa-apa, ya, tidak berpakaian. Katakan bayi lahir itu telanjang, saudara, tidak membawa apa-apa. Ada pujian juga, kita tidak membawa apa-apa dalam dunia. Kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Miskin, saudara. Tetapi katakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita akan selalu hidup di dalam kerendahan. Kita merasa tidak punya apa-apa. Dan tanpa Yesus memang kita tidak punya apa-apa. Tapi karena Yesus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita akan terus bertambah-tambah. Seperti waktu manusia jatuh pertama kali dalam dosa, mereka takut kepada Tuhan, mereka takut mendengar suara Tuhan masuk di dalam taman karena mereka telanjang, saudara. Tetapi dengan kemurahan Allah, dengan kasih Tuhan, maka Tuhan membuatkan pakaian untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan sampai hari ini kasih-Nya Tuhan tetap kepada kita semua. Kita maju terus ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, ya. Berduka cita. Dan sekarang katakan hidup ini akan dibenci. Kita tahu melalui firman Tuhan bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan akan dibenci oleh semua orang, akan dibenci oleh dunia ini. Tetapi ada janji-janji Tuhan yang indah yang Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Injil Matius pasal 10. Silakan boleh dibaca ayatnya yang ke-22. Injil Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dibenci oleh dunia ini, akan dibenci oleh semua orang. Dan kita sudah melihat dan mungkin sudah merasakan, ya, bagaimana saudara kita dibenci orang lain, ya, orang lain menghindari kita, menyisihkan kita karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saya bacakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku karena daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, nanti satu saat kita akan dibenci oleh semua orang. Tetapi dikatakan Tuhan sudah melakukannya semuanya. Di situ dikatakan dan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kamu bukan dari dunia ini, dan kita percaya bahwa kita sudah diambil oleh Tuhan dari dunia ini, yang dikatakan menjadi miliknya. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia akan membenci kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir kita dibenci oleh semua orang, karena Yesus selalu membela kita. Yesus selalu ada dalam hidup kita. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Satu contoh saja, saudara, dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Lemah lembut, sabar. Saudara, di dalam Yakobus boleh dicatat saja, Yakobus 1 ayat 12, kita harus sabar menghadapi segala sesuatu. Kita memiliki hati yang lemah lembut. Kita baca Injil Matius 11. Injil Matius 11 ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Firman Tuhan kepada kita menjadi contoh teladan bagi kita. Yesus sendiri, dialah
lemah lembut, ya, dikatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, ya, dan rendah hati. Ini yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rendah hati, lemah lembut, melakukan firman dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu memberkati kita. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, rasa puas, rasa haus, rasa lapar itu selalu ada di dalam hidup kita, ada di dalam kita, supaya kita terus berusaha untuk kita dapat dikenyangkan. Ya, di dalam Amos kita membaca akan terjadi dalam dunia ini. Amos 8 ayat 11 dan 12. Silakan teman boleh dibaca. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ya, sungguh celaka saudara kalau kita merasa kenyang hari-hari ini dengan kebenaran. Ya, firman Tuhan dikatakan bahwa akan ada kelaparan dalam dunia ini. Dan lapar bukan karena makanan dan haus karena minum, tetapi karena firman Allah. Karena mendengar firman Allah, banyak orang akan susah untuk mencari firman Tuhan, mau mengembara, dikatakan dari laut ke laut. Semua yang dijelajahi tidak akan menemukan saat firman Tuhan sudah diangkat oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Saudara, kesempatan masih ada bagi kita hari ini. Tuhan masih memberikan waktu, tetapi banyak anak-anak Tuhan yang membiarkan lewat, ya, kesempatan yang baik, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita belum dengar, membaca, belajar dari firman Allah. Tetapi banyak yang tidak suka, saudaranya. Kita cukup saja 1 minggu 1 kali kita beribadah, cukup puas dengan firman Tuhan. Tetapi kurang, saudara, ya, kita masih kurang. Karena masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita dikenyangkan oleh firman Allah. Kita masih dapat mendengar dan firman Tuhan masih diberitakan sampai hari ini. Mari pergunakan waktu yang ada. Di dalam Efesus dikatakan karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Selanjutnya ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 7, murah hati. Dan kita melihat, ya, orang yang murah hati itu cepat gitu, ya saudara, ya, mudah untuk jatuh belas kasihan kepada orang lain. Injil Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-36. Injil Lukas 6 ayat 36. Silakan boleh dibaca. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, ini saya bacakan ayat 10. Ayat 10, pasal 10 maksudnya, pasal 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Murah hati, saudara, biar menjadi milik kita pada hari-hari dalam kesusahan ini. Ya, banyak orang susah, takut saudara mati karena virus. Ya. Tetapi kita orang-orang yang percaya, yang dipilih oleh Tuhan, kita dapat menolong mereka, kita dapat membantu mereka dengan apa yang dapat kita berikan. Tentunya firman Tuhan, ya, yang selalu memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan memberikan senantiasa pengharapan untuk mereka yang ada di dalam kedukaan. Ayat berikutnya 9,
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di Tuhan, anak-anak Tuhan tidak pernah diajarkan untuk bermusuhan, tetapi diajarkan oleh firman untuk kita membawa damai kepada mereka yang sedang membutuhkan hari-hari ini. Saudara, mari banyak hal, banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan ya untuk menolong orang lain. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa menghibur mereka, kita bisa menolong, membantu mereka apa yang mereka butuhkan. Dan kita punya kasih Allah, punya kuasa Tuhan, dan punya pengharapan di dalam Tuhan dapat kita bagikan kepada mereka. Ayat selanjutnya, ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini akan terjadi, saudara. Sebelum Yesus datang, ini akan terjadi. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami aniaya, yang dikatakan akan difitnah dengan segala yang jahat. Tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3. Boleh dibacakan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita tidak perlu heran, ya. Tidak perlu heran, tidak perlu takut, karena sudah dikatakan oleh firman Tuhan, sudah memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang yang beribadah kepada Tuhan akan dianiaya. Dan saudara, tetapi kekuatan yang baru Tuhan selalu berikan kepada kita. Saya baca Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Saudara, yang menjadi kekuatan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih pada pelayan-pelayan Tuhan, jangan takut kita maju terus melayani Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Ya, jadi apapun yang dunia lakukan kepada kita, kita tetap menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Saudara, bersukacita ya, ayat yang terakhir di situ dikatakan Injil Matius tadi ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dari setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, sudah pernah melakukan, sudah mengalami semua itu. Para nabi, para rasul, mereka dianiaya. Dan sampai dengan akhir zaman ini, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang percaya, yang melakukan firman Tuhan, kita pun akan dianiaya. Tetapi firman Tuhan menghibur kita, kita tetap bersukacita dan bergembiralah selalu dalam Tuhan, karena upahmu besar di sorga. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Boleh dibaca? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Saya baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Puji Tuhan, bersukacita terus melayani Tuhan, dan dikatakan tetap berdoa dan mengucap syukur. Itu kuncinya, kita dapat mengalami kebahagiaan. Kita terus naik bertambah-tambah, kita selalu hidup dekat dengan Tuhan.
ya, maka kita akan mengalami semua firman Tuhan yang akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua di saat-saat pandemi seperti ini, saat-saat masa-masa yang susah, sulit, sukar, penuh ketakutan. Tetapi mari kita terus bersukacita, bergembira di dalam Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Dia, kita percaya bahwa Dia kuasa, Dia sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Apapun keadaan kita, kita sama-sama. Kita nyanyi dulu, kita pujian dulu.
sehingga kebahagiaan yang daripada Engkau menjadi milik kami yang anak-anakmu. Kami boleh menjadi berkat untuk orang lain, menghibur orang lain, mengasihi orang lain Bapa, supaya mereka juga boleh menerima Engkau dalam kehidupan mereka. Tuhan, mari Engkau pakai kami semua, anak-anakmu, pelayan-pelayanmu, dimanapun kami ada, kami boleh tetap menjadi terang, menjadi garam yang membawa damai kepada mereka, membawa sukacita kepada mereka, dan membawa pengharapan untuk hidup yang kekal bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, dan melawati semua anak-anakmu, apapun keadaan mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum pria, kaum wanita, semuanya Bapa, pagi hari ini kami serahkan kepadamu. Yang sakit boleh dijamah diberikan kesembuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sudah jauh dari hadapan hadirat-Mu. Tuhan, hanya Engkau yang bisa membawa mereka kembali kepadamu. Biarlah hari-hari menjelang kedatangan-Mu, kami terus boleh bertambah-tambah setia, tetap melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sampai Kau datang kembali kali yang kedua. Kami boleh jumpa dengan Engkau, dan kami akan masuk di dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di doa kami, ucapan syukur kami, dengan penuh pengharapan kami, dengan sukacita kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan untuk engkau kasih karunia. Dan Tuhan menodaikan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan pulang dengan membawa berkat dari Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Doa berkat ini telah hambamu panjatkan hanya di dalam satu nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.